Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Putri Ramadhani dengan NIM 12414040 dari Prodi Psikologi Islam 3B. Di sini saya akan mengerjakan tugas Islam dan Borneo. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kebudayaan dan unsur kebudayaan. Nah, Indonesia sebagai negara kepulauan yang luas dan berpenduduk padat, memang memiliki kekayaan budaya, etnis, agama, dan linguistik yang sangat beragam. Dengan lebih dari 17.000 pulau, Indonesia adalah rumah bagi sekitar 255 juta penduduk, menjadikannya salah satu negara dengan jumlah popularitas terbesar di dunia. Keanekaragaman budaya di Indonesia tercermin dalam praktik-praktik sehari-hari dan tradisi-tradisi yang berbeda di setiap wilayahnya. Pengertian kebudayaan. Kebudayaan berasal dari kata Sanskerta, yaitu budahayang, budi atau akal, yang berarti segala hal yang berkaitan dengan cipta, rasa, dan karsa manusia. Dalam bahasa Inggris disebut culture dari kata Latin colere yang berarti mengolah atau bertani. Menurut KBBI, kebudayaan adalah hasil karya, rasa, dan pikiran manusia yang mencangkup adat, seni, pengetahuan, serta kebiasaan hidup masyarakat. Kebudayaan juga merupakan ciri khas manusia sebagai manusia berakal, diwariskan turun-temurun dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Nah, ada pula unsur-unsur kebudayaan. Kebudayaan di Indonesia merupakan warisan turun-temurun yang mencangkup kearifan lokal dan nilai-nilai luhur, sehingga membentuk identitas kolektif bangsa itu sendiri. Nah, ini unsur kebudayaan menurut Kewetjaningrat. Yang satu yaitu bahasa. Bahasa adalah alat komunikasi utama manusia yang mencerminkan nilai dan identitas masyarakat. Yang kedua yaitu sistem pengetahuan. Pengetahuan tentang alam, sosial, dan kehidupan. Yang ketiga, sistem sosial, yaitu aturan dan norma yang mengatur hubungan antar individu bermasyarakat. Yang keempat, peralatan hidup dan teknologi. Alat untuk memenuhi kebutuhan kehidupan ini. Yang kelima, sistem mata pencaharian, yaitu cara bertahan hidup sesuai kondisi, lingkungan seperti bertani, berdagang, atau melaut. Yang keenam, sistem religi atau kepercayaan, yaitu keyakinan terhadap kekuatan spiritual yang diwujudkan dalam ritual dan upacara. Yang ketujuh, yaitu kesenian, ekspresi keindahan, dan nilai spiritual yang tercermin dalam tari, musik, sastra, dan arsitekturnya sendiri. Jadi, kebudayaan adalah seluruh hasil cipta, rasa, dan karsa manusia yang lahir dari akal budi yang meliputi pengetahuan, adat, seni, serta kebiasaan hidup yang diwariskan secara turun-temurun dan menjadikannya identitas kolektif suatu masyarakat. Dan juga, kebudayaan hanya dimiliki manusia karena binatang hidup berdasarkan naluri, sementara manusia memiliki akal untuk menciptakan dan mengembangkan gagasannya. Oleh karena itu, manusia dan kebudayaan tidak dapat dipisahkan, karena sekecil atau terasingnya apapun itu, suatu kelompok mereka pasti memiliki kebudayaan yang menjadikannya ciri khas tersebut. Jadi, kebudayaan merupakan keseluruhan sistem kehidupan manusia yang mencangkup nilai, norma, pengetahuan, kepercayaan, kesenian, serta berbagai hasil karya manusia yang diperoleh melalui proses belajar dan diwariskan dari generasi ke generasi. Kebudayaan lahir dari kemampuan manusia menggunakan akal budi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebudayaan juga berfungsi sebagai pedoman hidup, pemersatu masyarakat, pembentukan identitas bangsa, dan alat pewarisan nilai-nilai luhur. Oleh karena itu, pelestarian dan pengembangan kebudayaan sangatlah penting agar generasi penerus tetap memiliki jati diri
dan mampu menghadapi tantangan global tanpa menghilangkan nilai-nilai kemanusiaan dan kearifan lokal tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.